Oh ya, sorry Mas, ini suaranya tahu bulatnya masuk. Apanya? Suara tahu bulatnya masuk. Enggak apa-apa ya. Apa Ini namanya? selingan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini kita kedatangan tamu istimewa, ya kan? Salah satu mantan ya. Kok mantan ya Mas ya? Mantan alumni ya kan? Mantan alumni ya. Mantan ketua IMM Sobron periode 2019-20 berarti ya? 2020 aja. Oh, 2012 aja. Oke. Namanya siapa, Mas? Ya, nama saya Rahmat Rusma Pratama. Oke, Rahmat Rusma Pratama. Biasa dipanggil Rahmat. Rahmat. Asli mana Mas Rian, Mas? Aslinya Mamuju. Mamuju. Mamuju itu Sulawesi Barat. Sulawesi Barat. Oh, kemarin yang kena ini ya, Ya, musibah itu ya. Tapi keluarga aman ya? Alhamdulillah aman. Aman. Oke. Rumah juga aman. Rumah aman. Alhamdulillah. Oke, teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas satu bukunya Prof. Ahmad Syafi'i Ma'arif, ya kan. Teman-teman akan paham nanti salah satu bukunya, judulnya Membumikan Islam, Mas ya. Betul. Judulnya Membumikan Islam, dari romantisme masa silam menuju Islam masa depan. Nah, sebelum kita masuk, coba Mas Rahmat jelaskan dulu siapa sih Ahmad Syafi'i Ma'arif yang kemudian kita hari ini kenal sebagai Buya Syafi'i Ma'arif kan itu. Oh ya. Buya Prof. Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif ini atau biasa dipanggil Buya Syafi'i. Beliau adalah salah satu tokoh bangsa yang kemudian diberi gelar sebagai guru bangsa Indonesia. Beliau juga sebagai mantan Ketua PP Muhammadiyah periode 95 sampai 2000 gitu. Menggantikan Prof. Amin Rais. Ya. Beliau asalnya dari ini Sumpur Kudus. Sumpur Kudus itu. Sumpur Kudus. Itu di salah satu wilayah di Sumatera Barat. Jadi beliau itu asli Minang sebenarnya. Yang Asli kemudian Minang. merantau ke Jogja. Ke Mualimin Jogja. Santri Mualimin ya. Santri Mualimin. Oke. Di Mualimin saya pernah dengar kabarnya beliau itu tidak pernah nilainya itu di bawah 9. Wow. Orang tercerdas di Mualimin pada saat itu. Mungkin sampai hari ini ya, mungkin. Yang dibangga-banggakan sama Mualimin. Oke, itu sedikit soal Buya. Nah, soal kemudian kita bahas bukunya, Mas. Di bukunya Buya Syafi'i Ma'arif ini kepenulisannya Buya, terus kemudian kesesuaian temanya dan lain sebagainya, kira-kira dari pandangan Mas Rahmat gimana, Mas? Iya, gaya kepenulisan dari Buya Syafi'i ini saya panggil Buya aja karena itu nama populernya sebenarnya. Beliau ini kan salah satu orang yang kemudian sekolah di luar negeri, kemudian profesor, tapi kemudian gaya bahasanya itu gaya-gaya yang merakyat, mudah dipahami oleh semua kalangan. Jadi awal perkiraan saya membaca buku Buya itu, ekspektasi saya itu ini bahasa yang berat. Tapi ternyata saya memberanikan diri untuk membeli bukunya, membaca. Ternyata menarik sekali. Ringan, santun, sejuk dan sedikit kritisnya beliau. Dan enak, saya rasa mahasiswa ya, setiap mahasiswa atau pelajar pikir wajib membaca itu karena ringan sekali. Oke. Kira-kira ini buku pertama yang Mas beli soal tulisannya Buya Syafi'i atau ini berapa? Iya betul, ini buku pertama. Meresapinya lebih dalam gitu. Betul. Oke, coba kita masuk ke bukunya Buya Syafi'i ya, Pak. Di bukunya Buya Syafi'i ya kan, beliau menulis di bukunya itu Membumikan Islam itu beliau menulis berbicara soal Al-Qur'an nih, Mas ya. Nah, di dalam Al-Qur'an itu beliau menganalogikan sebuah cinta ya kan. Kalau di dalam mukadimahnya itu dikatakan bahwasanya Jalaluddin Rumi itu pernah mengatakan cinta, bahwasanya
tanpa cinta dunia akan membeku. Nah ini kan menjadi sebuah kepentingan di abad 20 ya. Bagaimana cinta itu kalau tidak diaplikasikan, bahkan sampai di abad 20 aja kita masih dikoyak-koyak dengan berbagai macam polemik ya kan. Ada perang, ada perpecahan bangsa dan lain sebagainya. Nah, kira-kira Al-Qur'an memandang itu semua itu bagaimana Mas dalam bukunya Pak Buya Syafi'i? Oh ya. Saya mau berangkat dari satu statement Buya yang pernah dilontarkan oleh beliau bahwa Islam ini itu masih melangit. Islam itu masih melangit. Jadi Al-Qur'an itu masih ada di langit. Maksudnya apa Mas? Maksudnya adalah karena masih banyak orang-orang miskin, masih banyak orang-orang yang bodoh yang belum terpelajar. Padahal Al-Quran itu hadir adalah untuk membebaskan itu. Makanya kemudian ayat pertama itu kan Iqra sampai 1 sampai 5. Artinya bahwa Al-Quran hadir ke bumi itu ya harus pintar semua gitu, harus kemudian bisa membaca, bisa menulis, sehingga mampu memberi satu perubahan yang luar biasa di bumi gitu. Saya berangkat dari situ. Artinya Buya sebenarnya sedikit mengkritisi bahwa kebanyakan kita orang Islam itu mengesampingkan Al-Quran, sehingga kemudian rasa cinta yang kemudian tadi dikutip oleh Jalaluddin Ar-Rumi bahwa kalau saya kemudian memaknai artikulasi Buya di dalam buku tersebut bahwa ya lewat Al-Quran untuk menghadirkan cinta itu. Karena Al-Quran itu diturunkan ke bumi adalah petunjuk untuk manusia. Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Ya betul. Konsep rahmatan lil alamin itu cukup sering dan cukup digelarakan oleh Buya. Mungkin seperti itu. Oke. Di bab pertama Mas, kita coba masuk di bab pertama. Itu kalau Mas Rahmat coba kita gali di podcast kita hari ini, kira-kira apa yang bisa diambil Mas? Itu beliau berbicara tentang Al-Quran, Tuhan, manusia dan alam. Al-Quran, Tuhan, manusia dan alam. Manusia dan alam. Iya, sebenarnya tiga wilayah yang kemudian Buya menekankan. Kenapa kemudian di awal ditempatkan tulisan itu? Karena memang manusia tidak akan lepas dari Tuhan gitu. Karena pencipta alam semesta ini itu adalah Tuhan. Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Buya selalu menarik garis berbicara tentang situasi alam, kemanusiaan itu pasti ditarik ke wilayah transendental. Karena Tuhanlah yang kemudian punya hak program katanya prerogatif. Itu untuk hak prerogatif. Itulah mengatur manusia dan alam semesta. Karena objek alam itu kan sebenarnya kalau kemudian kita juga tinjau dari segi filsafat, manusia dan alam semesta. Artinya bahwa kita sebagai manusia tidak boleh kemudian lari, tidak boleh kemudian menjauh dari pencipta kita, gitu loh. Tuhan, bahasa Tuhan itu kemudian bisa kita ketahui, bisa kita cerna lewat Al-Quran gitu loh. Makanya kemudian wahyu itu adalah pesan-pesan Tuhan yang kemudian Buya selalu mengajak kita untuk ke sana. Kalau teman-teman perlu tahu, buku ini isinya adalah Al-Quran semua. Kutipannya Al-Quran, footnote itu Al-Quran semua. Betul. Kita diajak untuk ke situ. Artinya bahwa Al-Quran itu harus membumi, jangan melangit. Kalau sudah membumi berarti nilai-nilai atau pesan-pesan Tuhan lewat wahyu itu harus kemudian terrealisasikan. Oke, mantap. Objeknya aku pikir manusia dan alam semesta. Kemudian manusia ini atau biasa disebut dengan apa? Kau lupa. Apa Mas? Kalau teosentris, kalau Tuhan itu kan teosentris. Kalau manusia antroposentris. Para filsuf filsuf itu mengkaji alam dan manusia.
Manusia adalah kalau kata Buya itu dia punya hak bebas, kebebasan untuk kemudian mampu mengatur alam ini. Dan kemudian di Al-Quran surat Al-Baqarah 30 itu kan sebagai pemimpin, kupikir itu adalah satu hak dari Tuhan untuk manusia, untuk terserah kamu sebagai pemimpin, tolong aturlah bumi itu. Saya kasih petugas, bahasa sederhananya begitu. Tentu manusia tidak bisa mengatur alam semesta ini dengan seenaknya. Ya. Butuh kontrol. Pengontrol itu adalah wahyu. Selain sebagai pengontrol, dia juga sebagai petunjuk. Karena Al-Quran itu adalah memang diturunkan sebagai petunjuk untuk manusia, bukan untuk hewan, bukan untuk jin, tapi memang manusia gitu. Manusia. Oke. Sedangkan alam semesta yang sebagai objeknya manusia, karena kita itu manusia kan tinggal di alam. Tentu ada kode etik, tentu ada tata cara yang kemudian kita harus lakukan, patuhi dan tidak bisa dilanggar. Betul, tidak bisa dilanggar di alam semesta ini. Tentunya cara mengatur alam itu ya bagaimana mengelola air, bagaimana mengelola alam, kan seperti itu. Yang kemudian semakin kesini semakin, kalau orang mengatakan akhir zaman ya, semakin kesini tuh alam kita ini semakin tua dan dirusak seenaknya. Buya cukup mengkritis itu juga tentang alam. Karena tiga aspek ini yang kemudian Buya selalu perjuangkan. Kemana-mana Buya selalu, saya lihat, perhatikan bahasanya pasti tiga. Karena itu penting. Oke. Saya mau lebih mengkerucutkan aja Mas, ya kan. Kalau kita berbicara soal alam mungkin itu terlalu luas. Betul. Ya kan. Kita coba kerucutkan ke manusia aja. Pesan Quran untuk memprogresifkan manusia itu seperti apa Mas dalam bukunya? Iya, pesan Quran untuk manusia kan? Sejauh kemudian pembacaan saya, Al-Quran itu menuntut manusia untuk pertama itu cerdas dulu, harus pintar membaca, harus pintar menulis. Yang kemudian di perjalanan sejarah, setelah ditinggal pergi oleh Nabi kita Muhammad, ada beberapa abad itu yang sebelum Abbasiyah kalau nggak salah, betul-betul Islam yang kemudian dipegang oleh kerajaan Umayyah betul-betul buta huruf, Pak. Dia tidak mau menyentuh filsafat, dia tidak mau menyentuh ilmu-ilmu selain ilmu fikih Islam dan hadis doang, selain Al-Quran lah bahasanya. Buya mengkritik itu bahwa jejak sejarah kita, rekaman sejarah kita itu sempat jauh dan jatuh seperti itu. Yang kemudian Islam kalau saya di kawasan Timur Tengah itu kan ada dua yang kemudian, kalau bahasa gue itu ada dua jubah. Pertama jubah Sunni dan kedua adalah jubah Syiah. Jubah Sunni yang punya kemudian otoritas ketika itu meninggalkan betul filsafat sebagai ibu daripada keilmuan, ilmu pengetahuan. Sedangkan Syiah dia tidak pernah absen, dia tidak pernah meninggalkan filsafat. Sehingga kemudian teman-teman kita Syiah itu dari segi keilmuan itu mereka luar biasa kuat. Dan kemudian Iran hari ini kita lihat sebagai salah satu negara Islam yang cukup maju. Dia sudah bisa mengembangkan nuklir. Iya, betul. Satu-satunya. Sedangkan Mekah, kemudian Syria, kemudian Lebanon dan lain-lain itu tidak bisa. Apalagi Baghdad, Irak. Itu kemudian pesan Buya, pesan Al-Quran untuk manusia adalah untuk progresif harus pintar, harus berilmu gitu. Harus berilmu. Itu ditekankan sama beliau. Oke. Dengan ilmu itu kita akan bisa melakukan apa hal kan Mas ya? Betul. Banyak hal. Kemudian Al-Quran mengatakan ke arah ini Mas, kecemerlangan hidup manusia menurut Al-Quran. Sebenarnya hidup yang cemerlang Al-Quran itu gimana? Soalnya kan kita tadi dikatakan dia mengkritik soal
bagaimana manusia memperlakukan alam, memperlakukan manusia itu sendiri itu sangat jauh dari nilai Al-Quran, itu gimana? Betul. Salah satu yang kemudian ku sampaikan di awal bahwa untuk menjadi manusia yang kemudian progresif, kalau di situ kemudian di buku disebut sebagai kecemerlangan. Yaitu dia masuk kepada objek yang kedua tadi, itu tentang manusia, karena agak-agak panjang bahas manusia di situ. Kecemerlangan yang dimaksud Buya di situ adalah bagaimana kemudian kita itu sebagai manusia itu yang harus baik. Kalau manusianya sudah baik, Islamnya itu akan baik. Gitu loh. Oke, masuk. Kalau manusianya sudah kemudian berilmu, moralitasnya bagus, akhlaknya baik, maka kemudian Islam itu akan ikut juga akan menjadi baik. Nah, persoalannya hari ini yang beliau kritik panjang di situ adalah memang Islam hari ini pada posisi yang puritan, jauh di bawah. Bahkan beliau sempat menyebut di bawah zero gitu loh, di bawahnya nol gitu. Minus berarti. Minus. Ya karena manusianya yang kemudian, ya mohon maaf, tidak mau menjauhi Al-Quran. Oke. Buktinya bahwa kawasan Arab hari itu masih bergejolak, masih berkelahi bahasanya. Bagaimana kemudian Syria, pernah tempatnya siapa? Muawiyah gitu loh. Ini kan Muawiyah ini kan kader langsung Nabi Muhammad. Kok hari ini kok masih berkelahi, perang saudara? Artinya menurut gue dia tidak cemerlang hidupnya gitu loh. Oke. Cemerlang hidupnya. Makanya Buya mengatakan kalau kecemerlangan hidup manusia sudah baik, Islam akan baik seluruh dunia. Oke, coba saya tarik ke Indonesia Mas ya. Kalau di Timur Tengah itu mereka masih banyak konflik kan gitu. Iya. Ya kan. Kalau kita nanti masuk ke sana dan kita belum begitu tahu keadaannya kan nggak bagus juga kan itu. Coba kita masukkan ke Indonesia aja, bahwasanya hari ini Mas, kalau saya melihat itu orang-orang yang membaca Quran itu banyak Mas. Betul. Banyak. Bahkan kalau Mas Rahmat itu buat pondok tahfidz itu nggak akan putus itu donasi di situ, ngalir deras kan gitu bahasanya, ngalir deras. Nah kemarin selaras dengan saya membaca salah satu tulisannya Pak Andika Pratama, tahu Mas ya? Dosen UMS FT itu mengatakan bahwa mereka yang masih baca Quran itu yang tadi yang dikatakan Mas Rahmat masih melangit. Ya kan, mereka tidak menaungi tatanan bawah. Betul. Ya kan, mereka tidak menaungi tatanan bawah yang itu paling banyak di Indonesia, rakyat miskin ke bawah, ya kan. Betul. Nah hari ini pun ormas Islam yang besar, teman-teman bisa mengekspresikan siapa itu kan, itu jarang sekali benderanya itu kemudian membela hak-hak yang kemudian masyarakat itu ditindas. Itu gimana Mas menurut Mas Rahmat? Ini coba gini ya, terakhir kita lepas dari bukunya dulu. Iya. Aku pikir membaca fenomena Indonesia yang Mas Hasan tadi sampaikan, kita pakai pisau analisisnya Buya aja. Boleh. Dalam buku ini bahwa memang sangat miris, memang sangat aku agak kritis juga lah. Tidak tahu malu gitu loh. Artinya bahwa teman-teman yang kemudian banyak di Indonesia ini kan banyak menciptakan Hafiz bangga dengan kemudian kehafizannya. Kupikir nggak ada persoalan, tapi ada yang perlu digarisbawahi bahwa Al-Quran diturunkan ke bumi bukan untuk dihafal, iya toh? Yeah. Tapi dibaca dan diamalkan. Okay. Itu kemudian poin pentingnya. Semangat menghafalnya sih ya orang popol. Tapi bukan itu poin pentingnya. Yeah. Bukan itu poin pentingnya. Poin pentingnya adalah untuk diamalkan. Itu sebuah fenomena yang kemudian sudah sampai saya sudah kritik di teman-teman IMM gitu. Percuma kamu menghafal itu kalau tidak kau pahami artinya dan kau tidak amalkan. Karena jelas Pak, contoh konkret kalau kemudian kita tarik ke belakang, keidahalan itu kan konkret gerakannya. Konkret.
baca, setelah dibaca berkali-kali, pahami, setelah itu diamalkan. Jelas setelah itu ada gerakannya, Pak. Iya. Saya pikir sejarah kita teman-teman bisa melihat di sejarah gerakan Al-Azhar itu konkret. Nah, seperti itu sih sebenarnya. Ya, oke. Sebenarnya pertanyaan saya ini relate dengan ini, Mas. Apa namanya kok relate? Sehubungan dengan bab keduanya Pak Syafi'i Ma'arif di bukunya. Bahwasanya beliau mengatakan agama dan kemanusiaan. Agama dan perubahan masyarakat. Budaya masyarakat. Agama dan budaya masyarakat. Nah, saya mau tanya di situ itu beliau menjelaskan banyak sekali soal agama dan budaya masyarakat. Itu apa poin yang bisa kita ambil, Mas? Soalnya ini nanti kalau saya menjuru ke lebih satu ke pertanyaan, nanti akan mengkerdilkan itu kan. Ya kan? Saya mau tanya aja apa yang kemudian kita bisa ambil, karena agama itu seharusnya bisa menjadi the power of ini perubahan kan gitu bahasanya. Perubahan yang mengakar, fundamental. Sorry Mas, saya agak panjang. Menurut saya Mas, PKI itu adalah bahasanya. Kita harus punya rasa ini tanggung jawab atas lahirnya PKI. Karena pada saat itu Masyumi itu kan pecah. Betul. Jadi dua. Nah, kenapa pecah? Karena di situ ada polemik kali Masyumi itu mau memperjuangkan kaum elit, muslim elitis atau kaum muslim yang di bawah, mohon maaf ya, miskin dan sebagainya. Ternyata Masyumi itu pengennya mau ke elitis. Hari ini teman-teman kalau masyarakat melihat gerakan-gerakannya ya hanya orang-orang elitis saja. Betul. Yang bawah siapa yang ngurus? PKI itu sendiri. Haji Misbah, ya kan? Betul. Ex tokoh Muhammadiyah Solo. Nah, itu bagaimana agama memandang budaya kemasyarakatan? Ya. Itu jejak sejarah ya. Artinya itu satu bentuk pelajaran yang kemudian para pemuda Islam di Indonesia itu harus betul-betul melihat sejarah itu sebagai satu bentuk epistemologi di dalam berkehidupan kita di Indonesia. Oh ya, sorry Mas, ini suaranya tahu bulatnya masuk. Apanya? Suara tahu bulatnya masuk. Enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Selingan. Berhenti dulu aja. Enggak apa-apa. Apa ini gue seru-seru aja. Lanjut Mas. Itu fenomena yang ada di masa lalu. Kemudian kalau kita tarik ke sekarang ya, karena PKI sudah tidak ada, lagi-lagi aku menyoroti dua ormas besar, Muhammadiyah dan NU sebagai satu bentuk organisasi yang luar biasa yang kemudian masyarakatnya atau anggotanya itu berada di 3 tingkatan. Pertama di elit, dia berada di kaum akademisi di pemerintahan. Yang kedua ada di dia bukan politikus, dia bukan akademisi, tapi dia pengusaha begitu yang kemudian paham juga keislaman. Yang kemudian paling bawah adalah ya rakyat biasa, petani dan sebagainya. Ini diperjuangkan, saya sebut tokoh aja ya. Apa? Sebut tokoh. Oke, enggak apa-apa. Saya sebut tokoh namanya Muslim Abdurrahman. Muslim Abdurrahman ini yang kemudian sebagai akademisi salah satu juga. Dia alumni FAI UMS dulu. Beliau betul-betul getol memperjuangkan agar bagaimana kemudian pemikir-pemikir Islam yang ada di kampus itu betul-betul melihat realita di masyarakat. Dan dia berani turun, Pak. Aku baca bukunya Islam Transformatif. Dia betul-betul meninggalkan akademisinya. Dia betul-betul ke masyarakat melihat fenomena apa yang kemudian dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kemudian dia tulis Islam Transformatif tebal bahwa inilah yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan dia bukukan itu. Artinya kaum akademis itu janganlah terlalu lama di atas gitu. Menjadi apa ya? Menara gading. Iya. Menara gading. Intelektual menara gading. Menara gading. Tapi tolong lihat di masyarakat, tolonglah ke bawah. Kemudian dilanjutkan oleh Said Tuhuleli. Kemudian sebagai kupikir ya jangkar kemanusiaan Muhammadiyah ketika itu.
Agak sensitif bahasanya. Saya masih mengutip Muslim Abdurrahman. Muslim Abdurrahman sebenarnya mengkritik ketika itu bahwa ada satu lembaga pesantren yang kemudian memang berbaur dengan masyarakat, samping kiri kanan warga masyarakat. Tapi pesantren tersebut yang kemudian di dalamnya ada nilai-nilai Al-Quran, bahasa kitab, pokoknya keislaman lah. Tapi kok di samping pesantren itu, sekitar wilayah pesantren itu kok masih ada yang miskin, masih ada yang bodoh gitu. Iya. Lah tugasnya pesantren di situ ngapain? Ada satu kritik tajam. Iya. Di situ loh. Yang kemudian sedikit kecewa Muslim Abdurrahman terhadap beberapa lembaga yang tidak mampu membawa perubahan di masyarakat. Padahal mereka membawa nilai Islam. Padahal Islam di situ. Begitu aja.